Halo Capricorn, apa kabar? Semoga sehat-sehat selalu ya. Seperti biasa, ini adalah general reading, jadi nggak akan resonate untuk semua ya. Kalau resonate, tolong ambil yang positifnya, dan kalau tidak resonate, tolong jangan dipaksakan ya. Kalau ada yang kamu tidak mengerti, silakan kamu ulang lagi kembali ya, biar kamu bisa dengarkan baik-baik apa yang aku katakan ya, biar nggak ada yang salah paham ya. Kalau kamu tertarik untuk private reading, kamu bisa menghubungi aku di nomor yang udah aku tulis di deskripsi di bawah video ini ya. Oke, langsung aja ke inti kenapa kamu dengerin reading ini ya, yaitu tentang cinta ya. Jadi aku akan ngejelasin sedikit tentang cinta itu apa ya. Karena kadang banyak orang yang salah persepsi tentang cinta ya. Oke, jadi cinta itu apa sih ya? Semua itu tergantung dari bagaimana kamu mengartikan cinta itu apa gitu ya. Kamu nggak bisa membuat seseorang bahagia ya. Ingat ini baik-baik ya. Kamu hanya bisa membuat seseorang itu tersenyum ya, tertawa, merasa baik gitu ya. Tapi kamu tidak bisa membuat dia bahagia ya. Kamu hanya bisa ngasih dia perhatian atau mungkin materi. Tapi apakah dia bahagia atau tidak, itu hanya dia sendiri yang bisa membuat dia bahagia gitu ya. Ada yang bilang kalau kamu ngasih apa yang aku mau, aku cinta sama kamu. Tapi kalau kamu nggak bisa, maka aku tidak mencintai kamu. Nah, yang seperti itu namanya bukan cinta ya, tapi egois gitu ya. Karena kamu mencintai seseorang karena apa yang dia punya gitu, bukan tentang siapa dia, tapi apa yang dia bisa ngasih ke kamu ya. Dan itu salah satu cinta yang negatif gitu ya. Terus cinta itu apa sih? Oke, jadi cinta itu adalah mendengarkan ya, mengerti, uh, memberi dan menerima ya, memilih dan juga menolong ya, berkorban dan juga mengalah. Jadi itu yang namanya cinta ya. Yang lain dari itu bukan cinta ya, itu hanya tambahan aja ya. Jadi biar hubungan cinta itu berhasil, kamu harus bisa mendengarkan uh, apa yang dikatakan pasangan kamu, mengerti dia ya, menerima dan memberi, menolong dia dan juga mengalah gitu ya. Jadi cinta itu harus tumbuh berkembang seperti bunga gitu ya. Kalau kamu ngerti semua itu, berarti kamu nggak butuh tarot reader lagi ya. Oke Capricorn, langsung aja ke reading kamu. Oke, di sini aku lihat ada seseorang yang nggak bisa dipercaya di sini ya. Jadi ada yang punya energi negatif di sekitar kamu ya. Mungkin di sini ada yang pakai black magic, tapi ya tidak semua ya. Jadi mungkin ada yang nggak pakai black magic, tapi energinya memang negatif banget gitu ya. Aku lihat orang ini sedikit bipolar gitu ya, nggak jelas maunya apa gitu ya. Kadang moodnya naik turun gitu, kadang senang, happy, kadang dia marah-marah sendiri gitu ya. Dan aku lihatnya toxic gitu ya. Dia juga nggak tulus gitu ya datang ke kamu. Tapi orang ini dia selalu stalking kamu, Capri ya. Jadi kalau misalnya saat ini kalian udah nggak ada komunikasi, dia selalu stalking kamu lewat media sosial gitu ya. Mungkin lewat Facebook atau Instagram gitu ya. Oke, aku juga lihat di sini ada energi orang ketiga gitu ya, cinta segitiga gitu ya. Dan di sini ada yang meninggalkan pasangannya agar bisa bersama orang lain gitu ya. Makanya tadi aku bilang toxic gitu ya.
Aku lihat akhirnya kamu sadar ya kalau hubungan ini tuh nggak sehat, nggak balance ya, jadi bagus ya Capri. Mungkin sekarang sudah saatnya kamu pergi ya, dan itu aku rasa itu lebih baik ya. Aku lihat komunikasi kalian juga mungkin sekarang udah nggak bagus gitu ya. Mungkin ada yang udah ngeblokir seseorang, mungkin kamu yang udah ngeblokir dia gitu ya. Karena aku lihat di sini dia ngerasa kamu cuekin dia gitu ya, kamu mengabaikan dia gitu. Tapi ya dia tetap selalu stalking kamu gitu, nyari tahu kamu lagi ngapain, kamu lagi di mana, kamu lagi deket sama siapa, siapa yang like status kamu, seperti itu ya. Entah kenapa aku juga lihat ada cinta, tapi gitu bukan cinta yang tulus gitu ya, cinta karena sesuatu gitu, cinta mungkin cinta karena butuh uang untuk beberapa ya, mungkin karena butuh uang atau mungkin hanya ingin cari teman tidur gitu ya, ngerti ya. Nah, itulah letak toksiknya ya. Reading ini mirip sama readingnya siapa ya kemarin yang aku bikin ya, Virgo atau siapa ya. Pokoknya toksik banget, ceritanya hampir mirip seperti ini ya. Karena aku lihat ada yang pakai black magic gitu ya, biar bisa dapetin uang dari pasangan gitu ya. Mungkin ada yang pakai susuk atau mungkin memang dia punya apa ya, pokoknya dia punya sesuatu yang bisa bikin orang yang ngelihat dia tuh jadi suka gitu dan ngikutin apa yang dia mau gitu ya. Kalau nggak pakai black magic seperti itu memang mungkin orang ini pintar gitu ya, licik, dia tahu cara memanipulasi seseorang, pikiran gitu ya, pikiran seseorang gitu, terutama soal uang gitu ya. Di sini memang kalian udah nggak ada komunikasi lagi ya, tapi kalau sampai kalian ada komunikasi lagi, aku lihat isinya cuma berantem aja gitu ya, tidak jelas, tidak tahu tujuannya apa gitu ya, nggak ada solusi, terlalu banyak drama gitu ya. Aku sih nggak pernah ngelihat ada temen aku Capricorn yang nggak punya uang ya. Setahu aku teman-teman Capricorn aku itu bos semua ya, dan Capricorn itu memang orang yang paling pintar cari uang di antara semua zodiak ya. Jadi aku rasa mungkin orang ini yang butuh uang kamu gitu ya. Tapi untuk orang yang dealing dengan Capri, kalau kamu ngerasa ini bukan story kamu, nggak resonate, tolong jangan dipaksakan ya, karena tidak semua Capri itu punya jalan cerita yang sama ya. Karena ada Capri yang dealing dengan sesama Capricorn, dengan Aries mungkin, dengan Scorpio, Taurus, dan lain-lain, itu ceritanya tidak sama ya. Oke, aku lihat memang hubungan ini sangat toksik sampai kamu tuh ngerasa kayak terkekang gitu ya. Ada yang nggak bisa atau takut kehilangan kamu gitu, tapi bukan takut kehilangan cinta kamu gitu, ngerti nggak? Jadi dia takut mungkin dia nggak bisa dapat uang lagi gitu misalnya gitu ya. Atau dia takut mungkin dia udah nggak ada teman tidur lagi gitu, udah nggak ada yang bisa menghibur dia seperti itu ya. I don't know ya, hubungan ini aku lihat sangat toksik banget ya, karena kalian nggak ada yang belajar gitu apa artinya cinta yang sebenarnya gitu ya, tapi kalian justru salah menilai cinta gitu ya. Jadi kalian akan terus ketemu lagi dengan orang seperti ini ya, jadi harus sudah mulai pintar sekarang ya, harus sudah mulai belajar gitu ya. Kalau kamu ngerasa ada yang aneh, ada yang nggak benar gitu, kamu harus ikutin intuisi kamu ya, karena intuisi kamu itu sedang memperingatkan kamu kalau ini tuh salah gitu ya. Jadi harus selalu dengarkan kata hati kamu ya, karena kata hati kamu itu yang paling tahu mana yang terbaik untuk kamu ya, Capri. Oke, lanjut lagi, gimana dengan cinta baru? Cinta baru kalau aku lihat di sini, kalau kamu lagi deket sama seseorang, mungkin kamu juga agak takut gitu ya, takutnya kalau dia itu sama aja gitu ya, kayak masa lalu kamu gitu ya, suka modus gitu ya, hanya manfaatin kamu doang gitu ya.
Walaupun Capricorn itu jago nyari duit, tapi ya tidak semua Capricorn itu punya jalan cerita yang sama gitu ya. Jadi kalau nggak resonate, tolong jangan dipaksakan ya. Sebenarnya gampang aja sih kalau mau ngetes orang itu modus uang kamu atau enggak gitu ya. Ikutin aja dulu prosesnya ya, kenalan gitu ya, cari tahu karakter dan sifatnya gimana gitu ya. Kalau memang tujuan awalnya dia tuh soal uang ya, pasti nggak akan lama gitu ya ketahuannya ya. Jadi mungkin bentar dia udah alasan, "Mas, aku pinjam duit dong," gitu ya. Atau, "Sayang, bayarin kontrakan aku," gitu ya. "Aku harus bayar kos," gitu ya. Atau mungkin ada yang bilang, "Aku pengen buka usaha tapi butuh modal sayang," gitu ya. Jadi hati-hati dengan orang-orang seperti itu ya. Jadi apa ya, hati-hati juga dengan cara kamu memperlakukan seseorang ya. Ngasih uang itu jangan pakai perasaan gitu ya. Ikhlas dan dibodohin tuh beda tipis gitu ya. Jadi harus pintar-pintar. Mungkin ada yang bilang, "Ah, uang aku gampang aja kok dicari gitu ya. Uang aku banyak gitu. Terserah aku, uang aku gitu ya. Aku mau ngasih sebanyak apa ya terserah aku." Nah, disitulah letak kesalahan kamu gitu ya. Kalau kamu nyari cinta, berarti yang harus kamu kasih ke dia juga cinta gitu. Kalau kamu nyari cinta dengan uang, setelah kamu nanti nggak ada uang, kamu nggak ngasih uang lagi, di situ dia akan langsung bilang goodbye gitu ya. Jadi hati-hati. Mungkin awalnya kamu mikir, ah, aku sayang sama dia jadi nggak apa-apa lah ngasih 1 juta dulu gitu ya. Besok lagi 2 juta gitu, besoknya lagi 15 juta gitu ya. Dan suatu saat kamu lagi nggak ada duit dan nggak ngasih dia lagi, di situ kamu yang jadi orang jahatnya Capri ya. Jadi kamu harus benar-benar bisa mengendalikan perasaan kamu gitu ya. Orang ini aku lihat energinya nggak ada positifnya sama sekali gitu ya. Sebenarnya aku punya cara ya biar orang seperti ini nggak datang lagi ke hidup kamu gitu ya. Ada caranya ya, tapi hanya untuk yang resonate ya. Kalau kamu ngerasa resonate, kamu bisa hubungi aku di nomor yang udah aku taruh di deskripsi di bawah video ini ya. Oke. Mungkin kamu bertanya kenapa sih orang yang datang ke aku tuh begini semua gitu ya, cuma manfaatin aku doang gitu. Itu semua kembali karena energi kamu sendiri gitu ya. Cara kamu memutuskan sesuatu gitu. Jadi mungkin kamu itu orangnya memang royal gitu ya, belum apa-apa udah ngeluarin duit gitu, segampang itu gitu ya. Maka segampang itu juga orang manfaatin kamu Capri ya. Kamu suka banget sama seseorang tapi sayangnya hubungan ini tidak berjalan sesuai yang kamu mau gitu. Kamu ingin mencari pasangan tapi kamu nggak bahagia gitu ya. Kamu kayaknya butuh private reading ya Capri. Aku lihat ada yang sampai stres kepikiran ya. Dan kamu memang saat ini sedang melewati saat-saat yang berat gitu ya. Dan aku rasa kamu butuh orang untuk bisa diajak bicara gitu ya, diminta saran gitu. Kamu butuh teman untuk curhat gitu ya. Jadi cari orang yang bisa kamu percaya ya. Kalau kamu memang butuh arahan dari aku, kamu bisa hubungi aku di nomor yang udah aku tulis di bawah deskripsi video ini ya. Semoga aja aku bisa membantu ya. Aku lihat ada hubungan yang biasa aja ya, nggak ada tujuan gitu. Mungkin kamu ingin punya komitmen sama orang ini, tapi sayangnya orang ini hanya ingin bersama dengan kamu gitu ya, tapi bukan untuk menikah sama kamu. Jadi ngerti ya, kamu nggak akan dapat apa-apa dari hubungan seperti ini ya Capri, apalagi kalau orang itu sudah punya pasangan gitu ya. Aku lihat orang itu suka sama kamu hanya sebagai teman tidur gitu, paham ya? Jadi lebih baik kamu lepaskan ya. Dia hanya ingin teman tapi mesra gitu ya. Jadi cinta sebatas teman aja gitu. Aneh banget sih Capri. Tapi ada gitu ya, hubungan seperti itu banyak gitu ya.
Kalau kamu stres dengan hubungan ini, kamu mungkin ingin pergi, aku rasa itu yang terbaik untuk kamu ya Capri. Kamu juga berhak dapatin orang yang tulus ya, orang yang ingin jadi pasangan kamu gitu, bukan jadikan kamu sebagai pilihan terakhir gitu. Aku lihat di sini justru setelah kamu ketemu sama orang baru, orang ini tuh kayak jadi cemburu gitu. Jadi dia akan telepon kamu lagi, chatting lagi ya. Tapi dia nggak ada perubahan gitu ya. Jadi hubungan kalian tuh hanya sekedar basa-basi gitu ya. Aku minta maaf ya Capri, tapi ini yang aku lihat ya. Aku harap sih nggak resonate ya. Aku lihat orang ini butuh kamu, dia menginginkan kamu terutama fisik kamu doang gitu ya. Tapi dia nggak akan pernah mau punya hubungan yang serius sama kamu itu sampai menikah, itu nggak ya, dia nggak mau. Di sini aku lihat dia selalu stalking kamu ya. Hati-hati, di sini aku lihat ada yang suka ngintipin kamu ya Capri. Ini creepy banget ya. Jadi hati-hati kalau kamu itu tinggalnya sendiri ya, terutama kalau kamu itu cewek ya. Pintu dan jendela kamu tuh jangan lupa dikunci ya. Creepy banget gitu ya. Aku lihat ada yang suka ngintipin kamu gitu ya. Oke, aku juga lihat ada yang hamil, jadi selamat ya kalau kamu sudah menikah. Aku lihat akan ada anggota keluarga baru ya. Tapi kalau kamu belum menikah, hati-hati ya, karena kamu lagi dalam masa subur gitu ya. Oke, untuk Capricorn yang single, kalau kamu selalu terlibat hubungan yang sering on and off, aku lihat ada yang balik lagi nih ya. Jadi dia balik karena dia ngelihat atau stalking kamu, mungkin lagi dekat sama orang baru ya, dan di situ dia cemburu gitu. Kalau kamu berharap dia berubah dan mau menikah sama kamu, itu nggak akan pernah terjadi ya. Tapi di sini sebenarnya ada orang baru yang bisa ngasih apa yang kamu mau gitu ya, apa yang ingin kamu inginkan gitu ya. Kalau kamu mau menikah, orang ini siap untuk serius gitu ya. Tapi itu setelah kamu mau membuka hati ke orang baru ini ya. Karena aku lihat hubungan kamu dengan mantan tuh sedikit toksik ya, sedikit terikat gitu ya. Jadi kamu harus bener-bener healing dulu baru bisa ketemu sama cinta sejati kamu ya. Oke Capricorn, aku rasa itu aja dulu. Terima kasih udah nonton. Selalu jaga kesehatan. I love you. Bye bye.